Pada Sabtu tanggal 11 November tahun 2023, Forum Negarawan menyelenggarakan pertemuan yang ke-9 di salah satu restoran di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. 30 lebih dari 45 Presidium Forum Negarawan hadir dalam acara ini. Salah satunya adalah Setio Hadjar Dewantoro, pakar spiritualis murni yang juga inisiator gerakan Hening Cipta. Ada beberapa hal menarik yang disampaikan Setio dalam acara ini. Salah satunya tentang metode yang dapat menyuburkan kembali tanah yang sakit. Teman-teman yang mau ambil kopi silahkan. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya, salam Pancasila. Salam kenal, nama saya Setio Hadjar Dewantoro, tetapi bukan cucunya Ki Hadjar Dewantoro. Bapak dan Ibu semua, saking semangatnya, saya rasa kita semua bisa sependapat bahwa imperialisme itu ada dan nyata dalam wujudnya yang baru, sehingga kita sama-sama sebut sebagai neo-imperialisme. Tetapi yang penting kemudian adalah bagaimana kita menyikapinya, karena memang ini sungguh nyata masih ada. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Pun dan para tokoh yang lain itu membuktikan dengan nyata bahwa imperialisme itu sudah berjalan dan mencengkram kita selama bertahun-tahun. Tes. Bapak dan Ibu semua, kalau kita bicara tentang apa yang harus kita lakukan, tentu saja kita harus bicara tentang solusi yang realistik. Kita jelas adalah bangsa berketuhanan. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan rasionalitas, kita pasti kalah. Problema yang kita hadapi terlalu berat untuk dihadapi dengan kekuatan pikiran kita. Maka kita harus mengandalkan apa yang kita sebut sebagai kekuatan keajaiban. Sudah waktunya kita sungguh-sungguh bersandar kepada kekuatan ketuhanan yang Maha Esa, yang itu menjadi intisari dari Pancasila. Bapak dan Ibu yang saya hormati, maka atas dasar itulah saya menginisiasi sebuah gerakan yang ini sudah berjalan bertahun-tahun. Kita menyebutnya sebagai gerakan Hening Cipta, sebagai sebuah tradisi yang agung yang akan membuat kita sungguh-sungguh bisa menyalakan kembali api Pancasila. Hanya dengan betul-betul kita menjalankan tradisi agung ini, kita bisa meluruskan ego kita. Kita sungguh-sungguh bisa memunculkan kesadaran ketuhanan sekaligus kesadaran kemanusiaan dan kesadaran ke-Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu semua, ini yang sedang saya dan teman-teman lakukan. Di banyak kota, di banyak daerah, kita menginisiasi agenda ngaji kembali Pancasila. Kita betul-betul menjalankan tradisi Hening Cipta agar semakin banyak orang kembali kepada jati dirinya sebagai bangsa Nusantara yang agung, yang tidak sekat-sekat oleh agama, oleh kesukuan dan seterusnya. Betul-betul punya kesadaran sebagai bangsa Nusantara yang punya kesadaran ketuhanan yang luhur. Nah, Bapak dan Ibu semua, kalau kita bicara tentang penjajahan, ya, tidak hanya tadi sudah diucapkan oleh teman-teman, ada satu lagi sebetulnya, saya menyebutnya sebagai food war, perang makanan, perang di sektor pertanian. Kalau kita cermati, selama puluhan tahun semenjak revolusi hijau digaungkan, pertanian kita hancur, petani kita betul-betul masuk ke situasi yang paling kritis. Tanah kita rusak. Sektor perbenihan kita juga tercengkram. Bahkan kalau misalnya sekarang sedang lagi diusung itu makanan pokok baru yang namanya sorghum, kami sudah eksperimen, ternyata itu pun benihnya sudah di GMO. Jadi
benih-benih disebarkan itu yang sudah direkayasa secara genetik, sehingga petani tidak bisa independen. Petani pasti kalau menanam lagi itu harus membeli kepada si pabrik bibit. Ya. Belum lagi kalau kemudian kita nanam sorghum tetapi pupuknya masih pupuk kimia sintetik, kita akan mengalami nasib yang sama dengan kita menanam padi. Nah, maka salah satu gerakan kita, gerakan yang nyata, itu betul-betul mengembangkan pertanian yang harmoni dengan alam. Kita menyebutnya sebagai Sigma Farming. Jadi kita mengadopsi banyak model seperti permaculture, kemudian ada biodynamic farming, ada organic farming. Kami melakukan banyak eksperimen di berbagai daerah. Intinya bagaimana kesadaran spiritual itu kemudian terejawantahkan dalam aksi yang nyata. Nah, kami sudah punya sebuah pembuktian bahwa dengan metode yang tepat, dengan sebuah pengetahuan yang dasarnya adalah spiritualitas, kita bisa memuliakan kembali tanah yang sakit. Jadi ini bukti yang nyata bahwa dengan pendekatan Sigma Farming itu di banyak daerah tanah-tanah yang tadinya sangat kekeringan, sangat sakit itu jadi subur kembali. Dan kemudian benih-benih yang sudah direkayasa genetik itu sebetulnya masih bisa disiasati. Misalnya kalau kayak kita bicara sorghum, Pak, itu kita nanamnya tidak pakai benih, tidak pakai biji, tapi pakai batang. Nah, kalau pakai batang nanti di beberapa generasi dia akan balik lagi kepada kondisi benih yang natural. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita butuh aksi-aksi yang nyata seperti ini. Jadi, membutuhkan sebuah model yang nyata di tingkat lapangan yang teruji untuk menciptakan kemandirian atau keberdikarian di berbagai sektor, terutama di bidang pangan. Ya. Nah, kalau kayak di sektor kesehatan, ya jelas sebetulnya kita sudah betul-betul dicengkram oleh kekuatan farmasi global. Ya. Padahal kita punya budaya rempah, budaya jamu. Kami juga punya gerakan itu, Pak. Jadi kami mengembangkan gerakan, pokoknya kalau sakit minimalkan mungkin menggunakan jasa medis modern. Kita gunakan pendekatan yang tradisional. Kita punya workshop jamu sendiri sehingga yang sakit ya kita obati dengan jamu itu. Ini adalah langkah-langkah kecil yang membuat ide kemerdekaan itu menjadi nyata, menjadi hidup dalam keseharian kita. Dan ini kemudian yang masih akan memberikan optimisme ke depan. Nah, Bapak dan Ibu semua, tentu saja inisiatif rakyat jelata ini akan hancur kalau kemudian nanti diusulin oleh yang punya kekuasaan. Ya. Nah, pada titik inilah memang kita membutuhkan sebuah transformasi di tingkat kekuasaan. Nah, saya hanya pada titik ini belum ketemu jalan. Bagaimana caranya? Karena kalaupun kita punya ide kembali pada Undang-Undang 45, oke, sepakat. Tapi bagaimana diakomodasi sama MPR, DPR? Itu persoalan yang tidak gampang. Apalagi kita hanya modal semangat, gak punya duit. Mereka akan memilih yang memberikan duit ketimbang suara kita, suara rakyat. Makanya, ya kita butuh keajaiban. Entah nanti keluarnya dari mana, tetapi kesadaran spiritual itu menegaskan bahwa tugas kita hanyalah melakukan yang terbaik. Tugas kita hanyalah melakukan apa yang sesuai dengan kapasitas kita. Maka biarlah pada satu momen nanti ada kekuatan semesta yang menyempurnakan langkah kita. Tanpa itu kita akan kecewa. Tanpa betul-betul menyadari kemungkinan adanya keajaiban ini, kita pasti patah semangat. Karena semua langkah itu pasti akan terpatahkan oleh kekuatan yang lebih besar. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Saya mengajak Bapak dan Ibu semua tetap bersemangat. Kita lanjutkan perjuangan kita sesuai dengan apa yang kita